Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu. Semua sudah siap belajar ya, walaupun di tengah pembelajaran jarak jauh seperti ini, namun kita harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari dapat menjadi berkah bagi kita semua. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ibu absensi terlebih dahulu ya. Bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sudah hadir semua, Ibu. Amin. Baik, bagi anak-anak yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi form daftar hadir yang telah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Baik, sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menaati peraturan telah kita sepakati untuk selalu on cam dan persiapkan alat tulisan untuk mencatat hal-hal yang penting. Ya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu pengertian dana kas kecil dan tujuan dana kas kecil. Ada yang masih ingat apa itu dana kas kecil? Saya, Ibu. Silakan, Agin. Pengelolaan dana kas kecil metode merupakan pengelolaan dana di mana dalam pencatatannya jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap dan sesuai dengan cek yang diberikan. 20 poin untuk Adinda. Oke, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari apa itu pengelolaan dana kas kecil dengan metode Impres. Dengan kompetensi dasar, yang pertama ialah menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil dengan metode Impres, dan yang kedua ialah membuat laporan dana kas kecil menggunakan metode Impres. Dengan tujuan pembelajaran ialah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengelolaan dana kas kecil dengan metode Impres. Lalu yang kedua, siswa dapat membawakan prosedur penyusunan laporan dana kas kecil dengan metode Impres. Dan yang ketiga ialah siswa dapat membuat laporan dana kas kecil metode Impres dengan tepat sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Kita masuk ke materi pada pagi hari ini, pengelolaan dana kas kecil metode Impres. Di sini ada yang tahu apa itu pengelolaan dana kas kecil dengan metode Impres? Saya tahu, Ibu. Silakan, pengelolaan dana kas kecil metode Impres ini adalah pengelolaan dana di mana dalam pencatatannya jumlah dana dalam rekening kas kecil selalu tetap dan sesuai dengan cek yang diberikan. Ya, betul, 20 poin Kadin. Jadi, pengelolaan dana kas kecil dengan metode Impres ini merupakan salah satu pendekatan dalam membuat laporan dana kas kecil dengan metode Impres, di mana sistem dana tetap dalam mengolah dana kas perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dengan nominal yang relatif kecil. Dan dengan metode Impres ini juga, dana akhir apabila dikalkulasikan dengan pengeluaran akan memiliki hasil yang sama dengan saldo awal yang diberikan. Pengelolaan dana kas kecil digunakan untuk apa ya sih? Misalkan untuk dana konsumsi ataupun biaya angkut maupun biaya rapat dan biaya dengan nominal kecil lainnya dalam sebuah perusahaan. Sampai saat ini apakah penjelasan Ibu terlalu cepat? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Lanjut ke ciri-ciri pengelolaan dana kas kecil dengan metode Impres. Yang pertama ialah jumlah dana akan selalu sama. Jadi setiap terjadi penarikan dana untuk pengelolaan dengan cara ini, jumlah dana akhir dan awal akan selalu sama. Dan kedua, bukti transfer ataupun transaksi dana kas kecil akan selalu ditumpulkan oleh penanggung jawab yang bertugas.
Dan penanggung jawab yang bertugas akan selalu mencatat sisa kas terakhir yang digunakan serta digunakan untuk apa saja dana kas kecil tersebut. Kita masuk ke prosedur pengelolaan dana kas kecil dengan metode impres. Di sini diketahui pada tanggal 17 Februari diisi saldo kas kecil sebesar Rp2.500.000, sehingga pada keterangan akan tertulis pada tanggal 17 Februari 2.500.000 didebitkan atas nama kas kecil dan saldo bertambah sebesar Rp2.500.000. Dan yang kedua, pada tanggal 18 Februari dibayar biaya angkut pembelian sebesar Rp240.000, sehingga pada laporan akan tertulis Rp240.000 didebitkan atas nama biaya angkut, serta Rp240.000 dikreditkan atas nama kas, sehingga saldo tersisa sebesar Rp2.260.000. Dan ketiga, pada tanggal 19 Februari dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp500.000, sehingga pada laporan akan tertulis Rp500 didebitkan atas nama biaya konsumsi dan Rp500.000 kembali dikreditkan atas nama kas, sehingga saldo tersisa sebesar Rp1.760.000. Sampai saat ini, apakah ada yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Dalam membuat laporan kas kecil, metode impres itu harus setiap saat terjadi pengeluaran saja atau di akhir periode saja ya, Bu? Pertanyaan bagus dari Ninda. Jadi, pengelolaan dana kas kecil dengan metode impres ini, staf yang bertanggung jawab tidak akan langsung mencatat laporan yang terjadi pada setiap harinya, namun akan dicatat di akhir periode, misalnya 1 bulan. Dan setelah itu, setelah 1 bulan tersebut, akan dikumpulkan dan dicatat dengan dibuatkan pengelolaan dana kas kecil dengan metode impres ini. Sudah paham, Ninda? Sepertinya ada kendala sinyal Ibu pada Ninda. Sudah paham Ibu, sudah dapat dipahami. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ibu cukupkan ya. Kita lanjut ke dalam mini tryout. Seperti biasa, kalian akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Daviza dan Anggita. Kelompok kedua terdiri dari Nurhasana dan Adinda. Kelompok ketiga terdiri dari Meli dan Ninda. Oke, semuanya sudah siap? Siap, Bu. Siap Ibu. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Kelompok 2, Bu. Mau nyoba jawab. Ya, silakan Meli. Pada tanggal 17 Februari diserahkannya selembar cek selembar Rp2 juta untuk membentuk kas kecil, sehingga pada laporan akan tertulis kas kecil didebitkan sebesar Rp2 juta dan saldo bertambah Rp2 juta, Bu. Kita simpen ya jawabannya. Lalu untuk soal nomor 2, kelompok berapa yang mau jawab? Kelompok 3, Ibu. Ya, silakan Nurhasana. Jadi pada tanggal 18 Februari dibeli alat tulis Rp280.000, sehingga pada laporan akan tertulis Rp280.000 atas biaya angkut didebitkan. Setelah itu Rp280.000 dikreditkan atas nama kas dan saldo yang tersisa sebesar Rp1.720.000. Oke. Sekarang kita lihat ya jawabannya. Untuk soal nomor 1, pada tanggal 17 Februari didebitkan Rp2 juta atas nama kas kecil dan saldo bertambah Rp2 juta. Jadi untuk kelompok 2 benar ya, 20 poin untuk kelompok 2. Lalu untuk soal nomor 2, pada tanggal 18 Februari tercatat Rp280.000 didebitkan atas nama biaya angkut, serta Rp280.000 dikreditkan atas nama kas, sehingga saldo yang tersisa sebesar Rp1.720.000. 20 poin untuk kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 jangan tetap
terus tetap semangat ya. Minggu depan kita akan terus melakukan mini tryout kembali. Oke, pembelajaran kita cukupkan sampai saat ini. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan atas materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Meli. Kesimpulan materi hari ini itu adalah pengelolaan dana kas kecil merupakan pengelolaan dana kas kecil metode tetap di mana ketika saldo akhir dijumlahkan dengan pengeluaran atau kredit akan memiliki total yang sama dengan saldo awal, Bu. Ya, betul. 20 poin untuk Meli. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini ialah pengelolaan dana kecil adalah salah satu metode pembuatan laporan dana kas kecil dalam sebuah perusahaan di mana saldo akhir apabila dikalkulasikan dengan kredit akan memiliki total yang sama dengan saldo awal. Sehingga metode impres ini juga dapat disebut dengan dana impres. Oke, untuk memantapkan pemahaman kalian pada pagi hari ini, Ibu telah melampirkan penugasan yang telah dilampirkan di Google Classroom, di mana kalian akan membuat laporan dana kas kecil dengan metode Impress dan mengerjakannya di Microsoft Excel. Dikumpulkan paling lambat minggu depan ya anak-anak, maaf ini terjadi kesalahan, dikumpulkan paling lambat jam 12 malam. Baik, Bu. Nah, terakhir Ibu memiliki pesan untuk kalian terkait pertemuan dan penugasan kalian kali ini, di mana kalian harus mengerjakannya secara masing-masing sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Ibu akan selalu memperhatikan proses kalian dibandingkan dengan hasil yang kalian lakukan. Karena sesuai dengan slide yang terlampir di presentasi kali ini, there is something more important than a result, which is a process. Jadi, ada yang lebih penting dari sebuah hasil, yaitu sebuah proses. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu.